Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghafal Al-Qur'an. Ya, bagaimana cara menghafal Al-Quran atau menghafal surat-surat ataupun menghafal ayat-ayat. Seringkali kita merasakan kesulitan dalam menghafal. Seringkali kita merasa bahwa hafalan Al-Quran itu susah. Seringkali kita juga merasakan hafalan yang sudah kita hafal, entah itu surat ataupun ayat, itu hilang. Nah, bagaimana cara untuk tidak bisa hilang, kemudian cara agar cepat menghafal dan agar tidak mudah hilang? Caranya adalah, yang pertama, kita menghafal Al-Quran bukanlah mengenai banyak-banyakan yang kita hafal atau seberapa cepat kita menghafal, tetapi bagaimana kita menghafal suatu surat, menghafal suatu ayat, itu bisa mengenai ke dalam jiwa kita. Maka di surat Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, yang mana kurang lebih artinya, janganlah kalian menggerakkan lisanmu secara tergesa-gesa. Ya, dari sini kita bisa mengutip pelajaran bahwa menghafal Al-Quran itu bukanlah banyak-banyakan ataupun cepat-cepatan. Ya, tergantung kemampuan kita. Ya, tergantung kemampuan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menghafal Al-Quran atau menghafal ayat-ayat dari Al-Quran ataupun surat itu bagaikan orang makan nasi. Bagaimana orang makan nasi itu? Apakah satu piring langsung dimakan semua, ataukah satu sendok sedikit demi sedikit? Pastinya ibaratkan orang makan itu sedikit demi sedikit. Ya. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran, begitu juga dengan menghafal suatu surat ataupun ayat. Ya, sedikit demi sedikit. Contoh, ini di sini ada surat Al-Ikhlas. Ya. Untuk anak-anak mungkin yang masih anak TK ataupun PAUD, SD, itu sulit ketika dia itu harus fokus diam ketika menghafal. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan orang yang dewasa ataupun orang yang sudah dia mengetahui bagaimana mengetahui tajwid, bagaimana dia itu cara-cara untuk membaca Al-Quran. Ketika dia menghafalkan, sama, sedikit demi sedikit, tidak langsung semuanya. Caranya bagaimana? Di sini ada surat Al-Ikhlas. Bagaimana caranya? Kita ambil, di sini ada 1, 2, 3, 4. Dalam satu surat itu ada 4 ayat. Ada orang yang ketika membaca sekali 2 kali langsung hafal 1 ayat, langsung hafal 1 surat. Tetapi tidak semua IQ seseorang itu sama dalam menghafal menghafal pelajaran atau menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ambil 1 ayat, kita garisin 1 ayat terlebih dahulu. Di dalam 1 ayat ini ada beberapa kata. Contoh seperti kul, huwa, Allah, dan ahad. Bagaimana caranya? Sedikit demi sedikit itu bagaimana? Contoh seperti ini. Kul huwallahu ahad. Itu 1 ayat. Kul huwallahu ahad. Itu bagi anak-anak itu sangat panjang. Nah, bagaimana? Contoh seperti ini. Ketika dia belum bisa menghafal satu ayat, kita penggal-penggal. Contoh seperti ini. Kul huwallah, kul diulangin sampai kita hafal, sampai anak itu hafal.
kul. Ketika sudah bisa mengatakan, dia bisa menyebutkan, melafadzkan kul, barulah huwallah diulang-ulang. Setelah udah hafal kul dan huwallah, maka disambung kul huwallah sedikit demi sedikit. Ketika ini sudah hafal, ditambah ahad. Nah, ini ahad dia sudah bisa melafalkan, baru disambung dari awal. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ya, itu bagaimana cara kita menghafal Al-Qur'an. Ini baru ayat yang sedikit. Bagaimana seperti surat Al-Baqarah, bagaimana seperti surat Al-Imran dan surat-surat yang panjang yang lainnya, yang mana di situ banyak sekali ayat-ayat yang panjang. Dan seperti ini caranya. Qul huwallahu ahad, ketika disambungkan qul huwallahu ahad, diulang-ulang. Ketika di situ kita memakai suatu cara menghafal dengan tikror. Tikror artinya itu mengulang-ulang. Maka di situ ada cara lagi tikror arba'in, yang mana diulang selama 40 kali. Ya. Insya Allah kalau kita terus menerus tidak sampai 40 kali itu bisa sudah hafal. Contoh, kul sampai 5 kali, kemudian terus wallah, kul huwallah ahad, kul huwallahu ahad, diulang-ulang sampai hafal. Ketika kita sudah bisa melafadzkan dan hafal satu ayat, barulah ke ayat selanjutnya. Allahus somad, Allah somad. Disambung setelah itu Allahus somad. Ya. Ketika dia sudah hafal di ayat kedua, dimurojaah lagi atau diulangin lagi. Dari mana? Dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Diulang seperti itu. Begitupun ayat selanjutnya. Begitulah menghafal Al-Qur'an itu seperti orang makan nasi. Ya, sedikit demi sedikit itu akan banyak. Ya, akan banyak. Nah, bagaimana cara agar hafalan tersebut tidak hilang, ya, tidak hilang? Itu ayat atau surat yang kita hafal, yang kita sudah hafal, ketika kita ingin menghafalkan ayat berikutnya atau surat berikutnya, wajib dimurojaah selama 5 sampai 10 kali. Ya, 5 sampai 10 kali. Seperti itu. Ya. Itu insya Allah hafalan kita yang kita sudah hafal tidak akan hilang. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghafal bagi anak yang belum bisa baca Al-Quran ataupun masih iqra? Caranya adalah kita menalkin. Talqin, apa talqin? Yaitu dengan kita menyebutkan, anak itu mengikuti. Kul, ayo nak sebutkan kul huwallah, kul huwallah, diulang-ulang sampai kul huwallahu ahad, sampai anak tersebut bisa menyebutkan satu ayat kul huwallahu ahad. Seperti itu, diulang-ulang. Ya. Dan bagaimana kita agar anak itu tidak lupa, ya, itu dimurojaah, sama dimurojaah. Apa dimurojaah? Itu diulang yang sudah dihafal. Ya, sebelum memulai hafalan, kita memurojaah atau mengulangi dengan anak tersebut. Maka sebelum kita menyuruh hafalan anak itu untuk menghafal suatu surat, menghafal suatu ayat, kita sebagai orang tua
wajib dan harus menghafal ayat dan surat tersebut. Ya, mungkin sampai sini pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai bagaimana cara kita menghafal Al-Quran bagi anak-anak juga. Ya, sampai sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.